Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali menjumpai saudara-saudaraku yang terkasih. Dan saat ini kita akan membaca serta merenungkan berita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama berdoa. Terpujilah namamu Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan yang teralami dalam hidup ini. Kami boleh menikmati apa yang Tuhan anugerahkan. Dan setiap anugerah Tuhan itu tentu harus kami pertanggungjawabkan dengan terus berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk hidup dalam perkenanan. Maka kebenaran firman Tuhan harus setiap waktu kami baca, kami renungkan, kami lakukan. Sebagaimana saat ini kami mau mendengar, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami bukan hanya sekedar mau mendengar, tapi juga mau melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, pembacaan kita di saat ini adalah dari kitab Injil Markus pasal 6, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-44. Injil Markus pasal 6, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan bagi kita semuanya. Apakah saudara pernah mendengar ungkapan kata noblesse blesse? Ungkapan ini adalah sebuah ungkapan terkenal dalam bahasa Perancis. Artinya kehormatan menuntut tanggung jawab. Tidak ada satupun kehormatan di dunia ini yang tidak disertai dengan tanggung jawab yang harus dilakukan. Contohnya, seorang pemimpin di dunia ini, entah pemimpin negara, lembaga negara, partai politik, organisasi, masyarakat, ataupun agama, harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kehormatan sebagai seorang pemimpin. Oleh karenanya ia harus menjaga bukan hanya ucapannya, tetapi juga tindakannya sehari-hari sebagai tanggung jawabnya terhadap peran jabatan yang dimiliki. Atau juga contoh, seorang guru akan dihormati oleh muridnya ketika ia melakukan tugasnya sebagai pendidik dengan baik.
Seorang pelayan Tuhan akan dihormati ketika ia melakukan tugas pelayanan dengan ketulusan dan kerendahan hati. Oleh karena itu kita memahami bahwa noblesse noblesse dapat juga dibahasakan. Semua yang dilakukan adalah bukan hanya berbicara tentang aku, tetapi lebih kepada tentang mereka, orang lain, atau banyak orang. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, hal inilah yang juga dapat kita lihat melalui narasi tentang Yesus Kristus yang sudah kita baca beserta murid-muridnya. Saat mereka diperhadapkan dengan banyak orang yang mengikuti mereka, Yesus Kristus kemudian mengajarkan bagaimana pentingnya suatu tugas yang menjadi suatu kehormatan ketika menjadi murid-muridnya harus dinyatakan sekarang, sebab itu adalah tanggung jawab mereka juga. Untuk itu, maka tema khotbah kita saat ini adalah kamu harus memberi mereka makan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, narasi yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Yesus Memberi Makan 5.000 orang ini adalah suatu rangkaian cerita setelah murid-murid diutus Yesus berdua-dua dan memberi mereka kuasa atas roh jahat. Pasal 6 ayat 7. Kuasa yang dipunyai telah membawa mereka pergi untuk memberitakan tentang pertobatan, mengusir banyak setan, dan menyembuhkan banyak orang dengan mengoles minyak kepada orang sakit. Pasal 6 ayat 12 sampai ayat 13. Setelah perjalanan pelayanan itu kemudian penulis Injil Markus mengatakan di pasal 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul, Yunaninya apostoloi dari apostolos, itu berkumpul. Yunaninya sunagontai dari sunago dengan Yesus dan memberitahukan. Yunaninya apenggelan dari apangelo, memberitahukan secara terbuka atau mengabarkan kepada Yesus semua yang mereka telah kerjakan. Yunaninya pantahosa epoiesan dari pas hosos poieia, lakukan atau buat dan ajarkan. Yunaninya edidaksan dari didasko. Setelah mendengar laporan murid-muridnya, Yesus kemudian berkata di ayat 31, marilah ke tempat yang sunyi. Yunaninya eis eremon topon dari eremos topos, supaya kita sendirian. Yunaninya autoikat idian, yang dapat juga diartikan tidak dikerumuni oleh orang lain, dan atau agar supaya mereka dapat beristirahat. Yunaninya anapausaste dari anapawo, yang berarti juga memberi kelegaan. Kita dapat bandingkan terjemahan ini, kata ini di dalam Matius 11 ayat 28. Seketika, Yunani oligon dari oligos, sedikit waktu. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Yunaninya garhoi erhomenoi kaihoi hupagontes, sebab orang-orang yang datang dan pergi banyak, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yunaninya kai ode vergein eukairon, sehingga mereka tidak ada waktu untuk makan. Di ayat 31 kita melihat bahwa Yesus memahami kondisi fisik para muridnya yang kelelahan setelah melaksanakan pelayanan. Tetapi juga menurut Matthew Henry, ada murid-murid Yohanes yang berada bersama setelah menguburkan Yohanes. Kita dapat membandingkan dalam pasal 6 ayat 29. Sehingga ungkapan beristirahatlah bukan hanya ditujukan bagi murid Yesus, tetapi juga bagi murid Yohanes, di mana Yesus hendak memberikan mereka kelegaan atas pergumulan yang mereka alami. Kita perhatikan kata yang digunakan dalam beristirahat yang dapat juga diartikan memberi kelegaan. Ajakan Yesus ini kemudian diresponi murid-murid sebagaimana yang dibahasakan di ayat 32 sampai ayat 34. Maka berangkatlah Yunani apelton dari aperhomai, pergilah mereka untuk mengasingkan diri. Yunaninya eis eremon dari eis eremos, menyendiri dengan perahu. Yunaninya ployoi dari ployoin, ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, Yunaninya hupagontes dari yupago, ketika mereka berangkat banyak orang melihat. Yunaninya edon dari horao, melihat serta memperhatikan mereka dan mengetahui. Yunaninya epeknosan dari epiginosko, mereka tahu tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, Yunaninya kai beze, dengan berjalan kaki segera datang. Yunani sunedramon dari suntreko, lari berkumpul orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Yunaninya proelton autos dari proserhomai autos, yang berarti lebih dahulu berjalan di depan mereka. Ketika Yesus mendarat, Yunaninya kai exelton dari ekherhomai. Sesudah Yesus keluar atau turun dari perahu, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Yunaninya
polun, ochlon, dari polus, ochlos, dapat diartikan juga masa. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, Yunaninya esplanchniste, dari splanchnizomai, kepada mereka. Karena mereka seperti domba, Yunaninya esanhos promata, yang tidak mempunyai gembala, Yunaninya me echonta poimena. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Selanjutnya penulis Injil Markus mengatakan di ayat 35-38, bagaimana para murid Yesus mulai bereaksi cemas atas tindakan Yesus yang sedang mengajar, dengan situasi dan kondisi pada saat itu yang mulai malam, dan juga keprihatinan terhadap orang banyak yang pasti belum makan. Penulis mengatakan, pada waktu hari sudah mulai malam, Yunaninya kai ede horas prodes. Adapun sekarang ketika hari mulai malam, datanglah, Yunaninya prosel tontes, dari prosel komai, datang mendekat murid-muridnya kepadanya, yang maksudnya kepada Yesus, dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan. Yunaninya agorasosin, dari agoraso, di desa-desa dan di kampung-kampung, Yunaninya agrous kaihomas, di sekitar ini, Yunaninya kukloi, dari kuklo, di sekeliling atau di seputaran kampung. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Yunaninya dote, autois, humeis, fagei. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti? Yunaninya adeltontes agorasomen, dari aperkomai agoraso. Jadi haruskah kami pergi membeli roti seharga Yunani denarion, yaitu suatu mata uang perak Romawi, atau upah rata-rata sehari seorang buruh 200 dinar untuk memberi mereka makan. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Yunaninya posous ekete artous, dari posos eko artos, berapa banyak roti yang kamu punyai? Yesus kemudian mengatakan, cobalah periksa. Yunaninya hupagete idete, dari hupago horao, pergilah, lihatlah. Sesudah memeriksanya, Yunaninya kai gnontes, dari kai ginosko, setelah mengetahui mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Yunaninya pentekai duo iktuas. Kecemasan para murid kemudian diubahkan oleh Yesus dengan mencari tahu apa yang masih mereka miliki, kemudian mengatur orang banyak, dan setelah itu kemudian bertindak. Suatu tindakan mujizat yang memberkati dan membawa kelimpahan bagi banyak orang. Hal ini dapat kita lihat dan baca dari ayat 39 sampai ayat 44. Lalu ia menyuruh, Yunaninya kai epetaksen, dari kai epitazo, dan ia memerintahkan orang-orang itu supaya semua duduk. Yunaninya anak linai, dari anak lino, berkelompok-kelompok. Yunaninya sumposia, dari sumposion, kelompok makan bersama di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka. Yunaninya kai anepesan, dari kai anapipto. Maka mereka duduk makan berkelompok-kelompok. Yunaninya parasiai, dari parasia. Ada yang 100, Yunaninya kata ekaton. Ada yang 50 orang, Yunaninya kata pentekonta. Dan setelah ia mengambil, Yunaninya kai labon, dari kai lambano, menerima memegang 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit, Yunaninya anablepsas, dari anablepo, dengan menengadah melihat ke atas dan mengucap berkat. Yunaninya eulogesen, dari eulogeo. Ia mengucap syukur dan memuji, lalu ia memecah-mecah. Yunaninya katek lasen, dari katak lau, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada. Yunaninya paratosin, dari paratiteni, menaruh di depan orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Yunaninya emerisen pasin, dari merizopas, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Yunaninya echortas tesan, dari kortaso, mereka makan sampai puas. Kemudian orang mengumpulkan, Yunaninya kairan, dari airo. Lalu mereka mengambil potongan-potongan roti. Yunaninya plasmata, dari plasma, daripada potongan-potongan roti. Yunaninya plasma, dari plasma, 12 bakul penuh. Yunaninya kofinon, dari kofinos, yaitu keranjang penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan berdasarkan apa yang dibahasakan oleh penulis Injil ini, ada 5.000 orang laki-laki. Yunaninya pentakis hilioi andres. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, melalui narasi Yesus memberi makan 5.000 orang dalam Injil Markus 6 ayat 30-44, maka kita semua terus diingatkan untuk pertama, saat kita telah berhasil melaksanakan segala tanggung jawab yang diberikan kepada saudara, apakah kita larut dalam kesenangan atas setiap capaian yang kita lakukan,
Ataukah kita bersyukur dan datang berjumpa dengan Tuhan, serta percaya bahwa setiap pencapaian yang kita raih itu semua adalah karenanya. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-30. Kedua, berefleksi dari ayat yang ke-31, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk melayani, tetapi ada waktu juga untuk beristirahat. Hal ini akan terus mengingatkan kita semua agar jangan sampai menggunakan waktu istirahat untuk terus bekerja sepanjang hari. Sebab tidak dapat dipungkiri di dunia ini, ada begitu banyak orang yang melupakan istirahat dan terus bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Bahkan bukan hanya istirahat yang dilupakan, tetapi makan pun seringkali diabaikan. Yang ketiga, berefleksi dari ayat 32 sampai 34. Milikilah selalu kerinduan untuk terus-menerus mendengar kabar baik, kabar sukacita, yaitu kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah selalu kebenaran firman Tuhan itu setiap waktu, bukan hanya sewaktu-waktu. Sebab firman Tuhan adalah makanan rohani saya dan saudara-saudara yang harus dikonsumsi setiap hari. Keempat, berefleksi dari ayat 34b. Jangan pernah menutup mata, terlebih mata hatimu saat ada banyak orang ingin mengenal, ingin mengetahui dan memahami kebenaran firman. Ajarlah mereka melakukan. Ajarlah mereka yang memiliki kerinduan akan kebenaran firman Tuhan ini dengan ketulusan dan kesukacitaan. Hal yang kelima, berefleksi dari ayat 35 sampai 36. Berpikirlah dalam iman, agar supaya situasi dan keadaan yang sulit tidak menjadi rumit dan pelik, sehingga kemudian membuat kita lebih memikirkan diri kita sendiri dan bukan memikirkan kepentingan banyak orang. Dalam situasi dan keadaan yang sulit sekalipun, kita tidak boleh kemudian mengorbankan orang lain, terlebih kepentingan banyak orang. Keenam, berefleksi dari ayat 39 sampai 39. 37 ayat 37 sampai ayat 39. Kepekaan harus selalu ada dalam setiap hidup orang benar, agar supaya ia tidak hanya sekedar merasa pintar, tetapi yang paling penting adalah pintar merasa. Orang yang pintar merasa memiliki kepekaan untuk menolong banyak orang dengan apa yang kita miliki, sekalipun mungkin dari kekurangan yang kita miliki, dan kemudian dibagikan. Kita harus selalu percaya, sekecil apapun pemberian yang diberikan dengan tulus pasti dapat memberkati orang lain. Ingatlah, terkadang Tuhan menghendaki kita berbagi atau menjadi berkat atau menjadi alat berkatnya, bukan hanya karena kita berkelimpahan, tetapi juga pada saat kita berkekurangan. Yang ketujuh, yang terakhir, berefleksi dari ayat 41 sampai ayat 43. Jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur untuk setiap berkat yang kita terima dalam hidup ini. Sebab dengan mengucap syukur, maka berkat Tuhan pasti tidak pernah berkekurangan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, malahan berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersama belajar firman Tuhan. Kami boleh menerimanya dengan sukacita, dan kami mau melakukannya dengan ketulusan untuk menjadi berkat dalam hidup bersama dengan banyak orang. Roh Kudus terus menyertai, Roh Kudus terus memampukan kami menjadi alat kebenaran firman Tuhan yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.